dari sifatnya, jenis data statistik terbagi menjadi dua, yaitu pertama data kualitatif dan yang kedua data kuantitatif. Data kualitatif disebut data kategoris karena menggambarkan data yang sesuai dengan kategori, tidak bersifat numerik, tetapi didefinisikan dalam kalimat penjelasan. Ini adalah data kualitatif, bisa dilihat pada tabel di samping, dipaparkan menggunakan kalimat penjelas, bukan menggunakan angka atau numerik. Contoh, data 2 warna favorit siswa di bawah 10 tahun. Pertama, ada Ade Hirmawan, warna pertama hitam dan warna kedua ungu. Terus yang kedua ada Eka Sapitri, warna pertama merah dan warna kedua kuning. Yang ketiga ada Joshua Okta, warna pertama biru dan warna kedua kuning. Dan yang keempat ada Regi Hadiyatna, warna pertama hijau dan warna kedua merah. Yang kelima ada Renata Cairi Karina, warna pertama putih dan warna kedua hitam. Dan yang keenam ada Wiwit Nopianti, warna pertama biru, warna kedua merah. Dan yang ketujuh ada Yunita Astuti, warna pertama hijau dan warna kedua kuning. Data kuantitatif. Data kuantitatif disebut juga sebagai data numerik karena mewakili nilai angka, yaitu untuk memberikan informasi mengenai jumlah hal tertentu. Di samping adalah contoh data kuantitatif, yaitu menjelaskan tentang jumlah sekolah dan siswa pada tingkat pendidikan. Dalam isi tabel tersebut menjelaskan menggunakan angka atau numerik, bukan menggunakan kalimat seperti penjelasan kualitatif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jadi untuk data kuantitatif itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Yuk simak ya teman-teman pembahasannya. Data diskrit adalah data yang nilainya memiliki kemungkinan nilai terbatas. Angka tidak memiliki desimal atau pecahan diperoleh dari hasil perhitungan. Contohnya, misal ada jumlah tabung reaksi di lab farmasi sebanyak 30 tabung. Selanjutnya ada data kontinu. Adalah data yang nilainya memiliki kemungkinan tidak terbatas dan juga memungkinkan memiliki nilai desimal atau pecahan. Data ini diperoleh dari hasil pengukuran, contohnya seperti mengukur tinggi badan, seperti 170,5 cm. Nah teman-teman, kalau tadi kita membahas tentang jenis data statistik berdasarkan sifatnya, sekarang kita akan membahas jenis data statistik berdasarkan skala pengukurannya, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada data interval, yang kedua ada data rasio, yang ketiga ada data ordinal, dan yang keempat ada data nominal. Data interval, yang disebut juga dengan integer, yaitu data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara objek atau kategori sama, dicirikan dengan urutan kategori mempunyai jarak yang sama tetapi tidak memiliki nilai nol absolut, atau yang disebut juga dengan mutlak. Contoh rata-rata tinggi badan berdasarkan usia. Untuk anak-anak yang berusia 6-12 tahun memiliki rata-rata tinggi badan sekitar 130-145 cm. Untuk remaja yang berusia 13-18 tahun memiliki rata-rata tinggi badan sekitar 146-160 cm. Dan untuk dewasa yang berusia 19-24 tahun memiliki rata-rata tinggi badan sekitar 161-176 cm. Data rasio. Jadi, data rasio itu merupakan data kuantitatif yang memiliki jarak yang sama dan memiliki nilai nol yang bersifat absolut atau mutlak. Beda nih dengan nilai atau data interval yang memiliki nilai nol yang tidak absolut atau tidak mutlak. Data nol itu berarti tidak memiliki arti apapun dan data rasio tidak memiliki angka negatif. Contoh dari data rasio yaitu nilai rapot siswa SMA yang memiliki nilai masing-masing atau nilai yang berbeda-beda, seperti Anis yang mendapatkan nilai 100 atau A dan Ayah yang mendapatkan nilai 80 atau B dan Dailia yang mendapatkan nilai 60 atau C. Jika dilihat dari skala rasio, nilai Anis memiliki nilai lebih 20 dibanding dengan nilai yang dimiliki Ayah, sedangkan nilai Nailia memiliki kurang dari 40 untuk sama dengan nilai Anis.
Nah, selanjutnya itu ada data nominal. Data nominal itu adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek tersebut, tetapi hanya sebagai simbol saja. Nah, data nominal ini mempunyai ciri bersifat saling lepas atau tidak berhubungan satu sama lain. Contohnya, itu data jenis obat di gudang farmasi dikategorikan menjadi tablet yang diwakilkan dengan angka 1. Setelah itu, kapsul yang diwakilkan dengan angka 2 dan pil yang diwakilkan dengan angka 3. Jadi, konsekuensi dari data nominal itu adalah tidak mungkin jenis obat memiliki 2 kategori sekaligus dan angka yang digunakan di sini hanya sebagai simbol atau kodenya saja, sehingga tidak dapat dilakukan operasi matematika. Pembahasan selanjutnya yaitu data ordinal. Itu disusun menurut besarnya, yaitu dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi, atau sebaliknya dengan jarak atau rentang yang tidak harus sama. Data ini memiliki ciri, yaitu kategori data dapat disusun berdasarkan urutan logis dan sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Mengenai tingkat jumlah box obat dalam gudang farmasi yang dikategorikan menjadi parastamol 50 box yang diwakili angka 1. Yang kedua, amoksisilin 40 box yang diwakili angka 2. Dan yang ketiga, asam mefenamat 30 box yang diwakili angka 3. Dalam contoh ini, tingkat jumlah box obat paling yang terbanyak dapat kita tentukan, yaitu parastamol. Dan jumlah box yang paling sedikit yaitu asam mefenamat. Jadi di sini kita bisa mengurutkan yaitu parastamol, amoksisilin, dan asam mefenamat. Sama halnya dengan data nominal, meskipun tingkatannya lebih tinggi, data ordinal tetap tidak dapat dilakukan operasi matematika. Angka yang digunakan hanya sebagai kode atau simbol saja.